Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Widya Rahma dari program studi Tadris Bahasa Inggris semester 5. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Faktor yang Mempengaruhi Perubahan Kurikulum 2006 menjadi Kurikulum 2013. Nah, adapun yang akan kita bahas dalam proposal kali ini ialah mengenai masalah penelitian, fokus penelitian, pertanyaan penelitian, serta tujuan penelitian. Kemudian pada bab 2 akan membahas kajian pustaka. Selanjutnya pada bab 3 akan membahas metode penelitian. Kemudian pada bab 4 akan membahas kesimpulan. Sebelum kita membahas kajian teori lebih jauh, ada baiknya kita mengetahui masalah penelitian terlebih dahulu. Apa saja masalah penelitian sehingga kajian ini perlu untuk ditelusuri atau diteliti? Nah, adanya perubahan atau pergantian kurikulum bukanlah tanpa alasan. Dari dulu perubahan kurikulum itu terus ada hingga sekarang, seiring dengan perkembangan zaman. Hal ini pastinya disebabkan oleh berbagai faktor yang harus kita telaah lebih jauh. Oleh karena itu, hal tersebut akan menjadi objek kajian yang menarik untuk diteliti dan diamati lebih lanjut. Kemudian, apa fokus penelitian pada kajian kali ini? Nah, kali ini peneliti mengambil fokus penelitiannya ada dua. Yang pertama yaitu faktor yang mempengaruhi perubahan kurikulum 2006 menjadi kurikulum 2013. Kemudian yang kedua, keunggulan dari kurikulum 2013 dibandingkan dengan kurikulum 2006. Nah, apa tujuan dari penelitian ini? Nah, penelitian kali ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi perubahan kurikulum serta mengetahui keunggulan dan kelemahan kurikulum. Selanjutnya kita masuk ke bab 2 yaitu mengenai tinjauan pustaka. Apa saja yang akan kita bahas di tinjauan pustaka? Yang akan kita bahas di tinjauan pustaka diantaranya seperti pengertian kurikulum itu sendiri, pengertian kurikulum 2006 serta kelemahan dari kurikulum 2006, kemudian pengertian kurikulum 2013 serta keunggulan dari kurikulum 2013 itu sendiri. Dan yang terakhir pastinya kita akan membahas faktor yang menjadi penyebab terjadinya perubahan kurikulum dari 2006 menjadi 2013. Nah, apa sebenarnya pengertian kurikulum? Pengertian kurikulum secara operasional dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2005 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan digunakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 dalam Pasal 1 Ayat 19 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 merumuskan kurikulum sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai tata cara penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Nah, sebelum adanya perubahan dari kurikulum 2006 menjadi kurikulum 2013, kurikulum sendiri telah mengalami beberapa kali perubahan dari dulu mengikuti perkembangan zaman. Nah, dalam penelitian kali ini, peneliti mengamati faktor penyebab terjadinya perubahan kurikulum 2006 menjadi kurikulum 2013. Perubahan kurikulum bukanlah tanpa sebab dan akibat, pastinya terdapat alasan di balik perubahan tersebut. Apa itu kurikulum 2006? Kurikulum 2006 sendiri menurut BSNP tahun 2006 nomor 5 merupakan kurikulum tingkat satuan pendidik atau KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. Menurut Mulyasa, KTSP adalah suatu ide tentang pengembangan kurikulum yang diletakkan pada posisi yang paling dekat dengan pembelajaran, yakni sekolah dan satuan pendidikan. Kemudian, apa saja kelemahan kurikulum 2006? Ada berbagai macam kelemahan kurikulum 2006. Di antaranya seperti isi dan pesan-pesan kurikulum masih terlalu padat, yang ditunjukkan dengan banyaknya mata pelajaran dan banyaknya materi yang keluasan dan kesungkarannya melampaui tingkat perkembangan usia anak. Kemudian yang kedua, kurikulum belum mengembangkan kompetensi secara utuh. Kemudian yang ketiga, kompetensi yang dikembangkan lebih didominasi oleh aspek pengetahuan, belum sepenuhnya mengembangkan pribadi peserta didik. Kemudian yang keempat, berbagai
Kemudian yang keempat, berbagai kompetensi yang diperlukan belum sesuai dengan perkembangan masyarakat. Kemudian yang kelima, kurikulum belum peka dan tanggap terhadap berbagai perkembangan. Yang keenam, standar proses pembelajaran belum menggambarkan urutan pembelajaran yang rinci. Yang ketujuh, penilaian belum menggunakan standar penilaian berbasis kompetensi, serta belum tegas memberikan layanan remediasi dan pengayaan secara berkala. Nah, berikut mengenai kelemahan dari kurikulum 2006, dan ada berbagai macam kelemahan dari kurikulum 2006 lainnya yang belum tersampaikan. Selanjutnya kita perlu mengetahui apa itu kurikulum 2013. Kurikulum 2013 merupakan kurikulum berbasis kompetensi yang menekankan pada pengembangan karakter dan kemampuan melakukan kompetensi, tugas-tugas dengan standar performasi tertentu. Nah, apa saja keunggulan dari kurikulum 2013? Keunggulan dari kurikulum 2013 diantaranya lebih menekankan kepada pendidikan karakter, memungkinkan siswa lebih aktif, inovatif, dan kreatif yang sebelumnya belum ada di kurikulum 2006. Kemudian lebih responsif terhadap fenomena sosial yang ada. Yang keempat, proses penilaian dilakukan dari semua aspek. Selanjutnya, lembaga memperoleh pendampingan dari pusat. Kemudian, mendorong guru untuk semakin kreatif sebagai fasilitator pembelajaran. Dan yang terakhir, penyediaan fasilitas belajar semakin efisien. Sebenarnya, ada banyak keunggulan dari kurikulum 2013 lainnya. Namun, selain ada keunggulan, pastinya kurikulum 2013 sendiri terdapat kelemahan, seperti guru tidak dilibatkan dalam pembuatan kurikulum, banyaknya guru yang belum memiliki kesiapan mental untuk melaksanakan kurikulum 2013, kemudian materi yang wajib dikuasai oleh siswa terlalu banyak, dan masih banyak lagi. Kemudian dari pembahasan sebelumnya kita dapat mengambil kesimpulan mengenai faktor apa saja sebenarnya yang membuat kurikulum berubah dari kurikulum 2006 menjadi kurikulum 2013. Menurut saya faktor terpentingnya ialah karena adanya kelemahan di kurikulum 2006 atau kurikulum 2006 belum memenuhi atau belum mengikuti perkembangan zaman sehingga dirubah menjadi kurikulum 2013. Faktor lainnya yang menyebabkan terjadinya perubahan kurikulum seperti tantangan masa depan. Tantangan masa depan ini ada banyak, seperti globalisasi, masalah lingkungan hidup, kemajuan teknologi informasi, konvergensi ilmu dan teknologi. Kemudian yang kedua itu kompetensi masa depan. Kompetensi masa depan juga ada beberapa, seperti kemampuan berkomunikasi, kemampuan berpikir jernih dan kritis, kemampuan mempertimbangkan segi moral suatu permasalahan, kemampuan menjadi warga negara yang efektif. Kemudian yang ketiga ada faktor persepsi masyarakat terhadap kurikulum sebelumnya, seperti terlalu menitik beratkan pada aspek kognitif. Kemudian beban siswa terlalu berat. Kemudian yang ketiga kurang bermuatan karakter. Nah, dalam setiap proposal atau karya ilmiah pasti akan ada metode penelitian. Dalam proposal saya kali ini saya menggunakan metode penelitian kualitatif. Nah, dengan jenis kajian pustaka, di mana tujuannya untuk menemukan dan menyimpulkan data isi yang didapat dari media massa, baik buku maupun internet, serta menjelaskan pengertian kurikulum 2006 dan kurikulum 2013, serta memberikan keterangan mengenai kelemahan 2006 dan keterangan mengenai keunggulan kurikulum 2013 dengan tujuan pembaca mampu memahami maksud dari penelitian ini. Selanjutnya, kajian pustaka sendiri merupakan penelitian berbasis pengkajian mengenai konsep dan teori yang digunakan seperti buku, artikel, jurnal, dan media massa lainnya. Penelitian ini dilakukan menggunakan pedoman buku yang menjadi pedoman panduan pengembangan masalah dan teori. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu kesimpulan. Adapun kesimpulan dari proposal ini ialah kurikulum 2013 memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan kurikulum 2006. Di antaranya lebih menekankan kepada pendidikan karakter, memungkinkan siswa lebih aktif, inovatif, dan kreatif.
lebih responsif terhadap fenomena sosial yang ada. Proses penilaian dilakukan dari semua aspek. Lembaga memperoleh pendampingan dari pusat. Kemudian mendorong guru untuk semakin kreatif sebagai fasilitator pembelajaran serta menyediakan fasilitas belajar semakin efisien. Adapun faktor penyebab perubahan kurikulum diantaranya adanya tantangan masa depan seperti globalisasi, adanya kompetensi masa depan seperti kemampuan berpikir jernih dan kritis, serta memahami persepsi masyarakat terhadap kurikulum sebelumnya seperti beban siswa terlalu berat dan lain sebagainya. Adapun daftar pustaka atau buku pedoman yang saya gunakan dalam proposal ini ialah yang pertama, buku dari pengembangan tim UNIP tahun 2007 yang berjudul Ilmu dan Aplikasi Pendidikan, di mana kota terbitnya di Bandung, yang diterbitkan oleh PT Imperial Bakti Utama. Kemudian buku pedoman yang kedua ialah buku dari Syarinah tahun 2013 yang berjudul Pengantar Kurikulum. Kota terbitnya di Yogyakarta dan diterbitkan oleh CV Budi Utama. Kemudian yang ketiga yaitu buku dari Mulyasa tahun 2013 yang berjudul Pengembangan dan Implementasi Kurikulum. Kota terbitnya di Bandung dan diterbitkan oleh Remaja Rosda Karya. Kemudian yang terakhir saya menggunakan buku Tuti Iriani tahun 2019 yang berjudul Perencanaan Pembelajaran untuk Kejuruan. Kota terbitnya di Jakarta dan diterbitkan oleh Kencana. Nah, hanya itu yang dapat saya sampaikan dalam presentasi proposal kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.